Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas tentang project blockchain ya. Jadi kemarin-kemarin lumayan banyak pembahasan tentang game NFT, lalu ada DeFi juga. Sekarang kita bahas tentang blockchain. Jadi biar campur-campur ya, biar nggak bosen. Jadi blockchain ini tuh ada sesuatu yang gue suka. Kebetulan dia punya kelebihan-kelebihan di mana tidak dimiliki oleh blockchain lainnya. Jadi si blockchain-nya ini itu adalah sebuah blockchain layer 1 atau layer 1 dan juga yang kelebihan yang paling menarik adalah dia punya sistem domainnya itu sendiri yaitu gratis. Dan juga gratis maksudnya ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan wallet ya, menggunakan wallet itu kan address-nya itu kan campuran ya kayak 0x5 bla 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 sekian bla 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 panjang ya. Jadi nggak mungkin teman-teman hafalin gitu. Bisa sih dihafalin tapi makan banyak waktu. Sedangkan kalau teman-teman di jaringan Ethereum itu bisa beli domain kan untuk wallet teman-teman menggunakan ENS, Project ENS yang sempat gua bahas di beberapa minggu lalu atau waktu lalu gua agak lupa kapan. Gua bahas Project ENS di mana kita bisa menyewa atau membeli menyewa sih ya, menyewa nama domain untuk wallet kita atau website atau apapun itu. Contohnya jadinya cryptosias.eth kayak gitu. Itu domain dan kita belinya itu atau sewanya itu lumayan mahal, bayar gas fee Ethereum, sedangkan gas fee Ethereum sendiri teman-teman tahu ya berapa mahalnya. Nah, projectnya ini itu walletnya itu sudah otomatis domain. Jadi teman-teman bisa membuat domainnya sendiri dan itu semua gratis. Contoh cryptosias. Nah, ini projectnya yaitu NEAR ya atau NEAR protokol. Jadi nantinya teman-teman bisa bikin wallet. Walletnya itu langsung otomatis domain. Contoh, gue pengennya komunitas Cryptosias gue. Berarti cryptosias.near kayak gitu. Jadinya teman-teman kalau pengen ngirim ke wallet lain, tinggal minta aja, alamat wallet lu apa? Cryptosias.near, unepto.near, beres. Nggak perlu copy paste panjang-panjang segala macam itu ribet banget. Dan terhindar dari resiko kesalahan itu lebih kecil. Ya, jadi si project Near-nya ini, near.org, adalah sebuah teknologi blockchain layer 1 dan setahu gua sudah ada mulai beberapa dApps atau aplikasi bahkan games NFT pun itu sudah dibangun di jaringan network si Near Protocol ini. Makanya kalau teman-teman lihat CoinMarketCap ya, CoinMarketCap secara keseluruhan, Near ini merupakan salah satu atau mungkin bisa dibilang satu-satunya top 100 yang masuk plus 40% dalam satu minggu ini dibandingkan yang lain, di mana yang lain itu pada crash, hancur, anjlok-anjlokan. Dia sendiri dalam satu minggu ini sudah profit atau sudah naik sekitar 46% kayak gitu. Jadi lumayan sekali, satu NIR-nya itu di angka 10,86 dolar ya. Jadi apa itu NIR? Ya, seperti kalian lihat NIR protokol di ranking 29 coin market cap ya, kontraknya itu ada BSC. Ya, lalu dia market cap-nya ini di angka 6 miliar, 6 miliar 296 juta 742.972 US dollar. Harganya 10,96 dolar, volume per transaksi 24 jamnya di angka 485 juta 868.014 US dollar. Lalu dia punya maksima supply ya, maksima supply dia di angka 1 miliar, lalu total supply dia di angka 1 miliar. Lalu sirkulasi supply dia di angka 574 juta 694.538 near coin. Atau sekitar 57% yang sudah beredar. Jadi sisanya itu ada di pembagian tim dan lain-lain. Nanti kita lihat berapa. Lalu untuk chartnya teman-teman bisa lihat ya. Dulu harga NIR itu hanya sekitar 1,2 dolar atau bahkan 0,8 dolar. Namun dia sempat mencapai all-time high dia di angka 12,3 dolar. Jadi ya lumayan banget dan sekarang saat ini dia kemarin sempat ngedrop, akhirnya dia mulai naik lagi ke angka 10 dolaran ya, bahkan 11,64 dolar saat itu. Ya, jadi dia lagi koreksi juga. Nah, apa itu Near Protocol? Jadi Near Protocol kayak tadi gue bilang dia adalah sebuah layer one blockchain. Nah, kelebihan layer one blockchain dia ini berbeda dengan layer one blockchain lainnya, di mana dia ini didesain untuk berfokus pada community run cloud computing platform. Jadi dia menggunakan sistem cloud computing ya, di mana dia ini bisa mengeliminasi atau menghilangkan berbagai limitation, di mana limitation ini itu sering terjadi di berbagai blockchain lainnya.
Lalu dia juga punya low transaction speed yang lebih cepat ya. Kalau yang lain itu lebih lambat, dia lebih cepat. Lalu throughput-nya ini juga lebih cepat, lebih tinggi, high throughput, sama interprobability itu lebih tinggi dibanding dengan blockchain lainnya ya. Selain itu, teman-teman atau para developer itu bisa membangun environment atau ekosistem atau apapun itu dApps ya, bisa dibangun di jaringan si NIR ini menggunakan bahasa pemrograman Solidity atau bahasa pemrograman yang sering dipakai di Ethereum kayak gitu ya. Lalu dia juga memperkenalkan atau mengintroduce unique solution, solusi baru, solusi unik ya untuk masalah skalabilitas atau scaling problem. Ya, dia sebutnya adalah konsensus mekanisme yang dipanggil dengan nama Dom's Law. Ya, Dom's Law. Jadi ini adalah ekosistem dari konsensus mekanismenya dia. Begitu. Nah, tujuan NIR adalah dia ini pengen si komunitasnya ini itu bisa melakukan updating kode baru gitu loh. Di mana kode baru ini akan merilis sebuah update baru di dalam ekosistemnya. Sehingga platform NIR ini akan bisa lebih jauh lebih aman dan juga bisa untuk berbagai transaksi termasuk keuangan ya. Jadi high value asset itu bisa dijalankan di NIR protokol ini. Jadi code-nya itu keamanannya akan terus di-upgrade terus, ada selalu update kayak gitu. Ya jadi otomatis NIR ini sangat cocok untuk berbagai project-project DeFi atau project-project keuangan. Tapi bisa juga digunakan untuk project-project lain seperti NFT game, NFT dan lain-lain. Ya. Lalu habis itu si Flux ini ya, Flux ini adalah sebuah protokol di mana developer itu diizinkan atau bisa membuat berbagai market based on asset, komoditas, real world event, mint based, dan NFT minting platform. Contohnya adalah berbagai project yang sudah dibangun di NIR protokol ya. Lalu siapa itu founder dari NIR protokol? Jadi NIR protokol ini foundernya adalah Eric Trauman. Dia ini adalah seorang entrepreneur yang sangat banyak memiliki pengalaman di Wall Street dan juga sebagai founder dari Viking Education. Lalu untuk co-foundernya itu adalah Ilya Poluskin ya. Dia ini sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam industri tersebut atau industri kripto. Selain itu, dia punya pengalaman dalam 3 tahun di Google sama di Alexander Skidanov ya, sebuah komputer scientist yang bekerja di Microsoft dan juga dia join sebagai MIM SQL ya kayak gitu. Jadi timnya juga jelas solid. Lalu apa yang membuat si NIR protokol ini unik? Jadi NIR ini itu dia menggunakan namanya Nightshade teknologi di mana dia mengimprove segala macam transaksi dengan throughput yang tinggi. Nightshade ini adalah variasi dari sharding. Ya, jadi mirip dengan sharding atau bisa dibilang ya dia memang menggunakan sharding yang mungkin di-upgrade ya kayak gitu sistemnya. Sehingga setiap individu itu bisa melakukan set dari validatornya untuk memproses berbagai transaksi di paralel across multiple sharded chain-nya dia, kayak gitu. Ya, jadi dia punya shard di mana shard-nya ini saling terhubung, ya sharding, lalu di mana tiap sharding itu adalah ada node-nya. Node itu adalah validatornya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu si NIR protokol ini sudah mencapai 100.000 transaction per second, ya. Jadinya termasuk cepat gitu loh. Oke. Nah, lalu untuk berapa nih protokol dalam sirkulasi? Tadi ya 1 miliar ya, di mana 17,2% itu adalah community grant, 11,4% itu operation grant, 10% itu foundation endowment, 11,7% adalah early ecosystem, 14% adalah core contributor, 17,6% adalah backer, dan 6,1% adalah small backer, 12% community sale. Ya, dan NIR ini sudah diluncurkan atau mainnet pada tanggal 22 April 2020. Ya, jadi sudah cukup lama. Nah, untuk sistem yang tadi dibilang Doms lock-nya ini adalah jadi si NIR ini menggunakan variasi dari proof of stake consensus yang dipanggil dengan nama Doms lock ini. Doms lock ini itu berbasis pada 2 ronde dalam konsensus di mana setiap bloknya itu untuk validasinya itu pertama melewati masa communication round. Lalu dari communication round ini akan masuk ke dalam masa ini ya, sebutannya itu adalah uh, block production gitu loh. Sebutan itu block production kurang lebih seperti itu. Jadi si validasinya akan melakukan pembuatan blok. Kecepatannya tentu saja bergantung berapa banyak orang yang melakukan staking ya, berapa banyak
yang si validator itu stake diri dia sendiri maupun orang-orang yang stake di tempat dia. Jadi semakin banyak orang melakukan staking, otomatis reward yang didapatkan akan semakin banyak karena kecepatan validatornya pun juga akan bertambah, kurang lebih seperti itu. Ya, next kita langsung lihat ke websitenya. Ya, jadi dia udah tagline itu reimagine your world. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, di mana dia ini simple, aman, scalable teknologi. Ya, foundation yang menciptakan di sini ada DAO, jadi dia benar-benar bisa support untuk DAO, ya, lalu bisa untuk DeFi dan juga NFT. Dan udah ada game, salah satu game NFT yang sudah diciptakan. Ya, di sini gua akan kasih lihat nama gamenya yang menggunakan Near Protocol, yaitu adalah farme.io. Ini salah satu NFT game yang nantinya akan bentar lagi, kalau nggak salah, paling bentar lagi dia akan launching di jaringan si Near ini. Dan teman-teman nantinya kalau mau main game ini, itu bisa pakai walletnya itu wallet.near.org. Nah, ini nanti teman-teman bisa bikin wallet. Dimana bikin wallet ini gampang banget, ya. Teman-teman tinggal masukin email, lalu tinggal save seed phrase-nya. Nanti teman-teman bikinnya itu kayak gini nih, kayak yang gue bilang tadi. Jadi ini adalah nama wallet gua, cryptosias.near. Jadi orang-orang kalau mau transfer token near-nya itu bisa langsung ke akun gue yang cryptosias.near ini. Jadi nggak perlu, bro, alamat wallet lu apa sih? Alamat wallet near lu apa? Ya, kita nggak perlu ngasih 0x58 atau apa berapa segala macam, terlalu ribet. Jadi kita tinggal kasih cryptosias.near aja. Oke, tinggal kirim, beres. Jadi ini yang gue suka salah satu fiturnya, di mana domain ini sangat mudah digunakan dan juga gratis gitu loh. Ini gratis kan, teman-teman gak usah bayar. Ya, jadi itu kelebihan dari walletnya. Nah, lalu dia juga bisa multi-chain features. Jadi ke depannya si Niren ini bisa atau dia akan dikonsenkan untuk bisa cross-chain ke jaringan Ethereum, Polkadot, Cosmos dan lain-lain. Ya, jadi nantinya dia nama blockchain itu nama nama networknya itu adalah Aurora. Ya, Aurora ini mainnetnya itu teman-teman bisa connect ke MetaMask itu gampang. Tinggal ketik chainlist.org, teman-teman connect wallet, lalu search saja NIR. Nanti akan muncul mainnetnya Aurora. Kalau dia ada tesnya berarti Aurora testnet. Kurang lebih seperti kayak gitu ya. Jadi teman-teman nih kalau ketik aja kayak gini. Nah, ini ya Aurora mainnet. Ya, jadi ini adalah mainnetnya dari si NIR protokol. Tapi itu kalau di MetaMask. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan ekosistem si NIR lebih gampang, bisa pakai wallet NIR.org gitu. Ya, lalu dia juga ya setahu gua dia sudah bridging atau sudah jembatan ke Ethereum. Dia udah ada IVM-nya, otomatis tinggal dipakai aja. Lalu dia juga ada Octopus Network untuk exchange interoperabilitas kayak gitu. Ya. Nah, lalu teman-teman yang apa ya, yang ingin membuat project di Near Network ini nggak usah khawatir, dia juga sudah siapin namanya tools ya, dan juga dia lagi berkembang ke metaverse, di mana metaverse-nya ini disebut dengan Nearverse. Ya, teman-teman tinggal buat wallet. Lalu teman-teman tinggal bangun deh sesuai kebutuhan teman-teman. Misal teman-teman adalah seorang developer, ya teman-teman klik aja I'm a developer. Kalau teman-teman sebagai founder atau creator, tinggal klik aja. Jadi ini untuk investor, untuk startup, ya ingin mencari investor, partner dan lain-lain. Ya, jadi teman-teman misalnya gue pengen buat project nih di Near, tapi gue nggak ngerti cara coding, tapi gue punya konsep. Nah, teman-teman bisa buat di sini. I'm a founder or creator. Jadi teman-teman bisa mencari investor, partner, dan lain-lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan teman-teman. Ya, ya sisanya kayak gitu aja. Jadi kelebihan Near ini adalah ya dia lebih cepat, lebih murah daripada Ethereum dan gua rasa mungkin ini bisa menjadi solusi teman-teman yang pengen cari project blockchain baru ya yang belum terlalu terkenal. Ya sebenarnya Near ini udah mulai terkenal sih karena dia udah di ranking 23 ya. Tapi harusnya sih mungkin masih bisa potensi ya karena dia ini layer satu gitu loh. Dia ini sebagai layer satu, bukan layer 2. Otomatis perkembangan dia itu bisa lebih tinggi lagi dibandingkan layer 2. Seperti itu. Nah, bahkan akhir tahun ini ya, dia kayak adain event gitu, end of the year town hall. Di mana dia ada Deadmau 5 hackathons, ecosystem update dan exciting foundation news.
Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mempelajari berbagai hal di jaringan Near ini. Ya, dia udah siapin fitur Learn. Jadi teman-teman yang pengen bangun tapi bingung harus mulai dari mana, dia udah ada jelasin di sini dari platformnya, dari tokennya. Jadi teman-teman bisa bikin token di jaringan Near. Lalu ada DeFi, ada NFT, ada DAO, ada education, about Near dan teknologi dia seperti itu. Ya, sekarang kita cek bagian teknologinya ya. Nah ini ya, ini untuk ETH Near Bridge-nya, disebut dengan Rainbow Bridge, ya, di mana dia ini sudah berintegrasi, jadi hampir semua token yang di jaringan Ethereum itu sudah ada di Near Protocol atau Near Network, ya. Jadi di sini udah ada stable coin seperti USDT, DAI, True USD, lalu ada Warp Asset seperti Warp BTC, Warp Ethereum, ya, lalu udah ada DEX token seperti UNI, One Inch, Lending token seperti AVI dan COM, service company seperti Huobi atau HT dan juga Crow atau Crypto.com. Jadi sudah banyak token-token ERC20 yang sudah berintegrasi ke jaringannya si Near ini. Jadi bisa dibilang sebenarnya Near ini sebenarnya udah siap, tinggal tinggal banyak orang mengembangkan project aja di sini. Kayak gitu. Ya, lalu untuk Rainbow Bridge-nya pun ini sangat murah. Jadi dia 1,03 second block time, 2 second finality, dan juga untuk gas fee-nya 0,01 typical cost. Ya, jadi sangat murah sekali dibandingkan bridge yang lain ya. Oke. Nah, next yang terakhir adalah ekosistemnya ya. Jadi sebenarnya ini udah banyak ekosistem yang bergabung dengan Near Protocol ya, bisa digunakan di Trust Wallet, dia juga menggunakan Chainlink, ada Ledger, ada SIA, Dgrab, Coinbase Custody ya. Ini Coinbase Custody, lalu ada Mat Wallet, Pinoa, Magic, One Inch, Paras, Chorus, Tesabi, Staked, True USD, Bison Trail, Avi, dan lain-lain. Bahkan Flux pun, Flux, Torus ya, itu sudah berintegrasi dengan Near Protocol, dan seperti yang tadi gue bilang sudah mulai banyak project-project ya dApps, baik itu DeFi, baik itu DAO, dari itu NFT marketplace, NFT games, apapun itu sudah mulai dibangun di Near Protocol ini. Jadi sangat tidak heran jika Near Protocol itu kemarin sempat mengalami kenaikan sebesar hingga 45% ya, atau 47% lah. Jadi orang mulai 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 paham nih bahwa Near ini ekosistemnya lagi berkembang. Tapi tetap jangan karena gue bilang ini jadinya FOMO beli, tetap do your own research. Silakan teman-teman research lagi lebih dalam ya di berbagai YouTube lain, Twitter, Telegram, silakan join. Terutama Discord, setahu gue Discord mereka juga sangat aktif ya. Jadi teman-teman bisa belajar project tentang Near itu lebih dalam lagi. Ya, semoga membantu teman-teman menentukan pilihan kira-kira investasi ke project apa sih yang bagus nantinya ya. Jadi semoga video ini membantu. Ya, kalau ada saran, kritik, komentar, ada info lebih lanjut tentang Near Protocol atau project-project baru yang sekiranya menarik di Near Protocol, boleh tuliskan di kolom komentar. Ya, kalau oke nanti kita akan bahas. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga membantu teman-teman. Kita ketemu lagi di next video ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.